Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan insya Allah hari ini materi kita di Nahwu Muyassar. Ya, di Nahwu Muyassar dan sekarang kita sampai di materi syurut. Ya, syurutul mamnu'i minas sarfi. Ya, syarat-syarat mamnu' minas sarf atau terlarang dari perubahan. Ya, yaitu terlarang dari adanya tanwin. Ya, terlarang dari adanya tanwin dan terlarang dari kasrah. Ya, terlarang dari kasrah. Nah, di sini ya syurut tadi artinya apa? Syarat-syarat. Ya, syarat-syarat. Ini syurut. Kemudian mamnu dari mamnu. Mamnu itu artinya terlarang. Gitu ya. Terlarang minas sarf, ya, dari perubahan. Nah, apa syaratnya? Suatu isim itu yang tadi atau di pertemuan sebelumnya kita bahas ya, ada banyak isim yang dia itu tidak bisa ditanwin atau tidak bisa dikasroh gitu ya. Ada 12 kan jenis-jenisnya kalau tidak salah. Nah, ini saya hilangkan dulu ya. Nah, di sini kita lihat kan ada on dan 6 terus berapa? 3, 9, 9 ditambah 3 ya 12 kan. Nah, 12 isim ini apa sih syaratnya? Nah, bagaimana dia bisa terlarang dari perubahan? Nah, di sini contohnya adalah atau syarat yang pertama alla yakuna mudhafan, yaitu dia ya tidak ya, alla yakuna ini dia tidak menjadi ya dia tidak menjadi dia tidak menjadi dia tidak menjadi mudhaf ya dia tidak menjadi mudhaf ya mudhaf itu maksudnya uh, penyandar penyandar apa itu maksudnya Ustaz? Nah baik kita bahas ya dia tidak menjadi penyandar jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya susunan idofah ya ada susunan namanya susunan idofah. Nah, susunan idofah itu terdiri dari dua kata. Ya, susunan idofah namanya. Terdiri dari dua kata, yaitu mudhof ya, dan mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih. Mudhof ini ya, penyandar, sementara mudhofun ilaih yang disandarkan kepadanya. Ini mudhofun ilaih. Ya, yang disandarkan. Yang disandarkan mudhafun ilaih. Contohnya bagaimana? Contohnya kita tulis di sini yang mudah ya untuk memahamkan bagian ini dulu. Contohnya kitabu al-mudarris. Ya, kitabul mudarris. Nah, kitabul mudarris ya. Kitab ini sebagai apa namanya? Mudhaf. Kitab ini sebagai mudhaf. Al-mudarris ya. Saya ganti tulisnya lain-lain ya, biar lebih mudah. Kitab ini sebagai mudhaf ya. Al-mudarris sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kitabul mudarris artinya bukunya gitu kan. Bukunya guru.
punya guru, ya kan? Nah, jadi buku itu sebagai penyandar, ya. Guru itu sebagai yang disandarkan kepemilikannya, gitu ya. Jadi buku ini adalah kata awalnya. Kalau misal kitabun saja, itu artinya buku. Tapi dia tidak punya sandaran. Ini kepemilikannya ke siapa? Atau ini bukunya untuk siapa? Nah, kemudian ada kata al-mudarris di situ, maka jadi jelas bukunya guru. Oh, berarti ini ditempelkan ke guru nih, buku ini. Ya, berarti ini buku ini khusus punya guru. Ya, seperti itu. Ini namanya susunan idhofah. Jadi dua kata yang disandarkan. Ya, satu kata disandarkan ke kata yang lain untuk menunjukkan kepemilikan, ya. Atau yang mudah kepemilikan dulu ya. Sebenarnya nanti masih ada rinciannya seperti komposisi gitu ya, yang lainnya. Baik, kita coba cari halaman kosong ya, biar mudah ya. Nah, kita clear dulu yang begini. Soalnya coret-coretnya kurang muat. Mana ya, halaman kosong. Tunggu sebentar ya. Halaman kosong. Mana ya? Yang bisa coret-coret lebih banyak. Nah, di sini misalnya, ini kita buat ya. Nah, di sini kita buat misal. Contoh tadi ya. Kitabul mudaris ya. Tadi contohnya seperti ini. Nah, ini buku, ini guru. Nah, kitabul mudarrisi ya, kitabul mudarrisi. Nah, seperti ini contohnya penyandaran dari kata buku ini, yang tadinya dia itu kalau hanya kitabun saja, ini dia tidak disandarkan ya, kepemilikannya kepada siapa, atau tidak disandarkan ini bukan buku siapa, atau buku yang bagaimana, kan belum jelas. Nah, untuk membuat buku ini jelas, maka buku ini disandarkan kepada kata yang selanjutnya, yaitu guru, al-mudarris. Ya. Maka jadi jelas bukunya punya guru. Maka kata ini, kata kitabun ini, dia sebagai penyandar. Ya, penyandar. Nah, penyandar ini kita sebut dengan istilah dalam bahasa Arab, yaitu mudhof. Ya, mudhof. Sementara kata yang disandarkan untuk menjelaskan kata sebelumnya, ya, kata guru kan digunakan untuk menjelaskan, ya, membuat kitab ini menjadi jelas. Ya, kalau nggak ada kata guru, nggak ada kata mudaris, ya, maka kitab ini kan tidak jelas. Kitabnya siapa, gitu kan? Kitab yang bagaimana, itu kan? Tapi ketika disandarkan kitabul mudaris, oh ini jadi jelas, oh ini bukunya guru, kan? Berarti bukan buku siswa, berarti bukan bukunya yang lain, gitu kan? Jelas ini bukunya buku guru. Nah, maka yang sebagai tempat bersandarnya, ya, kata yang sebelumnya ini kita sebut dengan mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Seperti itu. Nah, jadi buku guru gitu ya. Bisa juga contoh penyandaran itu bukan kepemilikan. Susunan idhofah yang lain itu bisa juga, misal ada kata khotam ya. Khotamul zahab. Khotam, khotamu zahabi. Nah, khotam ini artinya cincin. Ya. Sementara az-zahab ini artinya emas. Nah, bisa juga seperti ini. Kalau ini tadi kepemilikan kan, menunjukkan kepemilikan.
buku guru berarti buku milik guru. Tapi kalau yang ini dia menjelaskan komponennya gitu ya. Khotamuz zahab, cincin emas, berarti cincin yang terbuat dari emas gitu ya. Cincin yang terbuat dari emas. Nah, ini juga bisa sebagai susunan idhofah atau sandar menyandar istilahnya ya. Susunan idhofah. Nah, ada khotamuz zahab ya, cincin dari emas. Nah, jadi yang khotam ini sebagai mudhof ya, atau penyandar, al-zahab sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Gitu ya. Mudhofun ilaih. Nah, kemudian contoh juga ya bisa taruh ke sana. Contoh juga yang terakhir misalnya ada kata mat'am ya, atau jisr ya. Jisrul Korea. Jisrul Koryati. Ya, Jisrul Koryati. Jisrul Koryati. Jisr artinya apa? Artinya jembatan. Sementara Al-Qaryah Jisrul ya. Jisrul Qaryah. Qaryah artinya desa. Jembatan desa. Nah, ini juga bentuk dari susunan idhofah gitu ya. Tapi ini bukan menunjukkan kepemilikan. Bukan jembatan milik desa, bukan juga maksudnya adalah jembatan terbuat dari desa. Ya, bukan. Ya, kalau ini kan kepemilikan ya tadi ya. Kepemilikan. Sementara yang ini menunjukkan komposisi gitu ya. Komposisi. Nah, yang ini menunjukkan lokasi gitu ya. Jembatan yang ada di desa. Jembatan yang ada di desa. Nah, ini menunjukkan lokasi. Ya, jembatan yang ada di desa. Gitu. Jembatan di desa. Jadi kita Jisrul Qaryati ini juga susunan idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jisrun ini sebagai jisru ini sebagai mudhaf. Al-Qaryah ini sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Gitu ya. Jadi susunan idhofah itu adalah kata yang tadinya nakiroh disandarkan kepada kata yang ma'rifah. Ya. Atau bisa juga ya kata nakiroh ke nakiroh juga bisa ya. Intinya susunan idhofah itu adalah satu kata disandarkan ke kata yang lain. Satu kata disandarkan ke kata yang lain yang ya menunjukkan tiga hal: kepemilikan atau komposisi, ya, atau yang terakhir adalah lokasi, gitu ya. Itu namanya susunan idhofah. Susunan idhofah. Nah, ini silahkan nanti diulang-ulang, yang nggak usah buru-buru, disimak saja ulang-ulang sampai betul-betul paham, gitu ya. Kita hapus dulu. Kita kembali ke bahasan kita tadi. Ya, di sini syarat mamnu minas shorof salah satunya adalah apa? Allah yakuna mudhofan. Dia tidak menjadi mudhof. Tadi ya, tidak menjadi penyandar. Ya. Contohnya, nah ini contoh saya berikan dua garis. Yang pertama garis biru, yang kedua garis merah. Yang garis biru, ya ini adalah contoh bahwasanya
katanya ini tidak menjadi mudhof. Dia berdiri sendiri. Sholaitu ya artinya saya sholat gitu ya. Saya sholat di masjid-masjid gitu ya. Fi masajid, lihat di sini dia fathah. Ya, harusnya setelah fi rumusnya bagaimana? Kalau isim ketemu fi berarti dia harusnya kasroh, ya kan? Tapi karena ini termasuk ke dalam kata yang kemarin kita bahas, ya tidak, ya tidak bisa dikasroh dan tidak bisa dikasroh dan tidak bisa ditanwin, ya maka dia jadinya masajida, gitu ya, fi masajida. Itu majrurnya, ya. Jadi majrurnya pakai fathah. Ini benar nih. Nah, yang kedua itu bagaimana? Yang kedua kita lihat solai itu fi masajidihim. Ini jadinya kasroh. Kenapa di sini kasroh? Karena dia sebagai mudhof. Ya, masajid di sini sebagai mudhof, ya. Sebagai penyandar. Kemudian domir hum ini ya, domir hum ini dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, ini contoh juga ya bahwasanya mudhofun ilaih bisa juga dengan domir, gitu ya. Mudhofun ilaih. Nah, fi masajidihim. Ya, di masjid-masjid mereka. Masjid-masjid mereka. Tadi kan ada indikasi apa di situ? Apakah dia kepemilikan atau komposisi atau lokasi? Jawabannya kepemilikan. Masjidnya mereka, berarti masjid milik mereka. Kan mungkin masjid terbuat dari manusia kan? Masjid terbuat dari mereka itu yang mungkin. Atau masjid di mereka itu juga nggak bisa. Ya, berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepemilikan di masjid-masjid mereka. Nah, kalau bentuknya idhofah seperti ini, ya, katanya disandarkan kepada kata yang lain, maka dia tidak bisa seperti hukum asalnya, yaitu fi masajida. Ya, ini kan fathah. Maka dia jadi ikut, ya, jadi kasroh fi masajidihim, fi masajidihim. Ya, jadi hilang, ya, hilang hukum asalnya dia yang tidak bisa berharokat kasroh atau ya tidak bisa berharokat kasroh, hilang di sini. Kenapa? Karena dia mudhof kepada kata setelahnya atau dia menyandar kepada kata setelahnya. Begitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna mujarrodan minal al. Ya, mujarrod itu ayyakuna ini agar dulu ya. Tulis agar mujarrod ini bebas artinya. Bebas atau terlepas ya. Atau terlepas dari al. Nah, terlepas dari al. Contoh, ta'allam tu fi madarisa. Ta'allam tu ini saya belajar. Saya belajar fi madarisa. Lihat di sini harokatnya apa? Fathah. Fi madarisa. Ya, karena memang dia itu mamnu minas sorof. Ya, atau tidak bisa berharokat kasroh dan juga tidak bisa bertanwin. Nah, ketika dia kemasukan al, di sini ini ada al, gitu ya. Ini ada al depannya. Ta'allam tu fil, kan ada al kan? Ini kan nggak ada. Yang ini nggak ada. Yang contoh pertama. Yang kedua ada alnya. Ta'allam tu fil madarisi. Nah, dia jadinya apa? Kasroh. Kenapa jadi kasroh? Karena kemasukan al. Ya, jadi hilang hukum asalnya dia tadi. Contoh juga an mughirata. Ini an mughirata. Kemudian dia hilang alnya. Nah,
alif lam ya, ketambahan al-nya. Ketambahan al-nya di sini jadinya anil mughirati. Anil mughirati. Seperti itu ya. Jadi syarat mamnu minas sarf itu ada dua. Yang pertama tidak menjadi mudhaf. Yang kedua adalah bebas dari al, gitu ya. Nah, mungkin ini materi kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.